Ya, oke. Untuk video ini, saya coba share ya, untuk step-step yang saya lakukan ketika saya mau migrasi web pribadi saya yang di-hosting di DigitalOcean, mau saya pindah ke AWS. Jadi kalau alasan saya pindah ke AWS, ada beberapa poin ya. Yang pertama, justru di AWS tuh lebih murah untuk hitungan biayanya secara kasar ya. Maksudnya untuk hosting web pribadi saya yang ya hitungannya sih tidak terlalu ribet sih. Jadi masih simple gitu. Biasanya saya di DigitalOcean sebulan bisa kena $12. Kalau pindah di AWS saya pakai Lightsail, jatuhnya kenanya $10 saja. Di AWS juga nanti kalau saya ada account di AWS nanti saya juga bisa explore ya. Seperti yang kita tahu di AWS itu banyak service-service lain. Jadi kalau saya ada account di sana jadi lebih mudah untuk saya explore hal baru atau service-service yang ada di AWS. Jadi untuk yang belum punya account AWS bisa langsung ke websitenya AWS Web Service ya, cari di Google nanti akan muncul. Dan untuk daftar di sini harus punya kartu kredit ya, karena semuanya akan di-charge lewat kartu kredit. Nah, untuk hosting web sendiri di AWS itu ada dua pilihan setahu saya servisnya. Yang pertama itu EC2 atau biasa EC2, itu kayak mungkin lebih mirip di DigitalOcean ya. Jadi dia ada instance yang bisa kita pilih mau speknya berapa, mirip VPS lah, Virtual Private Server ya. Nah, untuk pilihan kedua itu bisa pakai Lightsail. Lightsail itu dia hitungannya lebih murah. Sebenarnya dia juga mirip VPS, tapi dia sudah dipaketkan gitu. Ada paket-paketnya, dan untuk website-website yang memang usernya tidak banyak atau tidak high traffic atau yang sangat krusial, mungkin bisa dipasang menggunakan service ini, Lightsail. Jadi ini yang saya pakai. Jadi ini speknya sama persis dengan yang saya pakai di DigitalOcean, 2 GB, 1 virtual CPU dan dapat 60 GB SSD. Dulu yang di DigitalOcean malah hanya 50 GB. Oke, mungkin balik ke web pribadi saya. Jadi web pribadi saya sebelumnya itu pakai Laravel 8 ya. Jadi kebetulan saat ini sudah rilis Laravel 10, jadi saya sekalian update saja ke Laravel 10. Nah, ketika saya mau update itu ketemu beberapa challenge juga sih. Jadi kalau dari 8 ke 10 jadi harus ada step by step-nya gitu ya. Dari versi 8 update ke 9, dari 9 update ke 10. Saya sebelumnya nyoba ya untuk upgrade seperti itu lewat dokumentasi resminya Laravel, tapi gagal terus. Akhirnya saya pakai cara yang lebih cara lain, tapi yaitu ya saya create project baru dari Laravel 10, terus saya pindahkan code saya secara manual ke project baru Laravel 10 tersebut. Stepnya sih tidak terlalu ribet ya, karena kembali lagi memang web pribadi saya tidak begitu kompleks juga. Nah, beberapa hal yang
yang perlu diperhatikan di Laravel 10 adalah dia harus pakai PHP versi 8.1 ke atas. Komposer yang dipakai harus versi 2.2 ke atas. Nah, itu dua hal yang paling krusial sih. Oke, jadi waktu itu saya untuk website pribadi saya ada di sini, nickpolius.com. Ya, saya sekalian update ya CV saya di sini yang sebelumnya agak outdated, saya update. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus ya, ini ketika masuk ke AWS. Jadi nanti di AWS itu ketika tercreate instance-nya, jadi kita bisa connect SSH langsung lewat sini. Ini sudah disediakan ya, langsung atau juga lewat terminal di Windows juga bisa. Kalau lewat Windows nanti untuk user default, user Ubuntu, dia tuh nanti harus connect-nya pakai authentication key yang ada public atau private key. Bisa juga nanti kita kita masuk ke sini, kita create user baru untuk connect SSH pakai password. Nah, itu nanti harus diupdate config SSH-nya di instance Ubuntu ini agar bisa connect SSH lewat pakai password gitu ya. Oke, untuk jadi website saya setelah saya adjust ya, sesuaikan, saya taruh di GitHub saya. Jadi nanti dari instance like cell-nya saya langsung pull aja dari sini gitu. Untuk database sendiri saya tidak pakai migration ya karena tidak terbiasa, jadi saya langsung connect ke DB pakai software SQLioc ya. SQLioc ini SQL GUI yang sering saya pakai, yang lumayan simple dan fungsionalitasnya sangat oke lah. Oke, terus untuk step-step setup instance saya coba ngikutin pakai tutorial ini ya, yang cukup simple. Bisa, kalau yang nonton mau ngikutin bisa lihat di sini. Jadi cukup instance saya pakai itu ya, saya pakai OS Ubuntu. Terus tinggal setup, install Nginx. Saya pakai web servernya pakai Nginx. Hidupkan firewall-nya setelah install. Nah, ini beberapa port yang cukup krusial untuk dibuka. Jadi ketika kita bikin instance di Lifestyle, itu ada networking, tab sini. Sorry, masuk dulu. Networking. Nah, ini harus kita tentukan ya port yang bisa kita akses, yang dibuka untuk diakses itu apa saja. Jadi dua-dua dibuka untuk SSH, untuk HTTP 80 dan HTTPS 443. Ini krusial ya karena waktu saya setup saya lupa hidupkan ini. Jadi ketika saya mau apply SSL atau HTTPS itu gagal terus, ternyata saya lupa buka portnya gitu. Oke, ya kita install ya. Nanti saya ngikutin ini artikel ini.
install MySQL-nya. Untuk MySQL saya biasanya install nanti untuk user root itu saya update pakai MySQL native password ya. Jadi untuk lebih memudahkan aja. Terus install PHP di sini yang 8.1, jadi yang saya install 8.2, jadi itu nanti kita harus add repository baru karena repository bawaan Ubuntu-nya masih di 8.1. Oke, ini beberapa itu. Terus untuk pakai Nginx biasanya harus memakai lewat PHP FPM ya. Gitu. Jadi, kita balik ke Lifestyle. Untuk domain, jadi saya sudah ada domain saya, nicolius.com. Itu harus di-assign ke sini. Bukan di sini, di Lifestyle-nya. Jadi di dashboard Lifestyle itu ada networking. Bukan domain dan DNS. Kita harus create DNS zone-nya. Nah, ketika di create itu nanti akan muncul DNS-nya. Jadi nanti buka dashboard domainnya, bisa arahkan DNS-nya ke sini. Terus di DNS record itu tinggal ditambahkan recordnya, nicolius.com diarahkan ke sini. Ini yang depannya www, ini cname-nya buat otomatis redirect ke sini. Terus ini saya coba untuk bikin subdomain, bisa juga ditambahkan di sini, nanti akan diarahkan langsung ke sini. Ini adalah IP instance Lifestyle saya. Gitu ya. Nah, untuk ini saya masuk SSH-nya. Untuk itu setup Nginx-nya. Nginx sites available. Ini conf-nya ditaruh di sini. Sites available. Ya, di sini di setup. Terus setelah setup saya aktifkan HTTPS atau SSL-nya pakai certbot namanya. Di artikel ini juga diterangkan ya. Jadi untuk pakai Let's Encrypt SSL. Jadi sudah disediakan step by step. Install ini, terus daftarkan domain Anda. Terus setelah daftar ini dia akan otomatis ya mengupdate file conf Anda di sini. Jadi Anda harus buat dulu file conf Nginx di sini. Jadi nanti akan diupdate otomatis sama certbot-nya. Terus untuk renew ya, jadi ini ada SSL gratis, expired tiap 3 bulan. Jadi perintah renew-nya seperti ini, jadi sebaiknya dipasanglah cron job untuk setiap hari di renew, biar tidak expired. Jadi kalau kita lihat website saya saat ini sudah jalan dengan HTTPS ya. Oke. Subdomain. Ya, kalau tadi sekilas saya jelaskan ya, kalau kita butuh subdomain, tinggal tambahkan saja di sini di record. Ini penting ya, record. Tambahkan di sini, terus tambahkan conf-nya di sini, maka akan jalan subdomainnya. Oke. Nah, untuk install MySQL-nya sendiri, itu saya juga ada update ya. Tadi saya sempat jelaskan.
Saya pakai MySQL native password. Jadi karena saya sering connect lewat SQL GUI ini, saya connect-nya lewat SSH. Ini saya bikin user baru di instance Ubuntu saya connect pakai password biar tidak ribet ya. Jadi tadi SSH config-nya harus diupdate agar bisa di-connect pakai password. Ini saya langsung connect localhost, root, dan connect lah saya ke database instant yang ada di instance Lexel saya, database MySQL. Sesudah itu ya, Composer 2 harus diinstal ya. Composer yang karena kalau bawaan pakai sudo apt install Composer 1 dia akan dapatnya versi 1. Untuk install Composer versi 2 itu harus download manual lewat CURL ke Composernya, tinggal cari ya di Google cara install Composer versi 2 di Ubuntu, harusnya banyak dan bisa diikuti. Oke, setup Git dan ini ya sudah. Setelah semua dilakukan maka selesailah dan websitenya sudah on, pindah ke AWS, tidak di DigitalOcean lagi. Oh ya, untuk Lexel sendiri kalau kita user baru dikasih gratis 2 bulan. Tentunya untuk paket yang paling tinggi paket ini sih gratis 2 bulan. Di atas itu tidak dapat gratis. Di AWS sendiri disediakan banyak free tier ya. Jadi ada beberapa service yang di free gitu. Oke, apalagi yang harus diupdate? Oke, mungkin segitu dulu videonya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar ya. Kalau sempat akan saya jawab. Oke, thank you.